بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا
جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبة نصوحا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. Alhamdulillah para jamaah sekalian, hafizakumullah ta'ala jami'an. Kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, terlebih lagi nikmat iman dan nikmat Islam. Dan bertambah pula kesyukuran kita kepadanya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala hingga saat ini, hingga detik ini masih memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua untuk bisa sama-sama melaksanakan kewajiban kita, diantaranya salat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan juga dengan kajian fikih kita, yang dimana pada malam hari ini kita sudah masuk pada bab yang terakhir, bab terakhir, pembahasan terakhir dari bab puasa, yang dimana pembahasan terakhir ini berkaitan dengan i'tikaf, definisi i'tikaf dan juga hukum-hukum yang berkaitan dengan i'tikaf itu sendiri. Disebutkan dalam kitab ini bahwa i'tikaf, apa yang dimaksud dengan i'tikaf? I'tikaf ini memang salah satu ibadah yang identik dengan bulan Ramadan. Nah, kalau kita lihat dalam hadis-hadis bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membiasakan i'tikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Bahkan disebutkan dalam hadis juga Nabi SAW ketika ingin meraih atau ingin memburu malam atau keutamaan dari malam Lailatul Qadar, datang wahyu dari Allah bahwasanya malam Lailatul Qadar itu terletak di malam-malam atau di 10 terakhir dari bulan Ramadan, sehingga beliau pun sejak saat itu membiasakan atau merutinkan untuk i'tikaf di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan sampai ajal menjemput beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan i'tikaf kata para ulama kita adalah
luzumul muslim al-mumayyiz masjidan li ta'atillahi azza wajal. I'tikaf adalah ya berdiam dirinya ya seorang muslim di masjid. Ya, ulama kita mengatakan ya berdiam dirinya seorang muslim dan dia adalah minimal sekali dia seorang mumayyiz. Mumayyiz ini maksudnya anak kecil yang berumur sekitar 7-8 tahun. Ya. Walaupun dia belum balik tapi dia sudah bisa membedakan ya, sudah mulai bisa membedakan yang mana baik dan yang mana buruk, sehingga ulama kita sebenarnya mengatakan ketika anak kecil ya dan dia mumayyiz sekitar 7 atau 8 atau 9 tahun dia jadi imam, maka sah ya imamnya itu. Ya sah salatnya karena dia mumayyiz walaupun dia belum balik. Adapun ya anak kecil yang belum mumayyiz ya sekitar 6 ke bawah dan belum terlalu bisa membedakan yang mana baik dan buruk, maka belum dikatakan mumayyiz. Nah, ini ulama kita mengatakan i'tikaf adalah yaitu berdiam dirinya seorang muslim di masjid, minimal sekali kategori mumayyiz, anak kecil ya umur 7 sampai 8 tahun di masjid dengan tujuan apa? Untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dimaksud dengan i'tikaf, yaitu berdiam dirinya seorang muslim, minimal dia seorang mumayyiz ya di masjid, ya di rumah Allah, ya dengan tujuan untuk beribadah, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna dari i'tikaf. Kemudian ulama kita menyebutkan ya, apa hukum dari i'tikaf itu sendiri? Hukmuhu wa huwa sunnatun wa qurbatun ila Allah taala liqaulihi azza wa jalla an tahhira baitiya lit-ta'ifin wal akifin wa nawarqis sujud. Ya, hukum dari i'tikaf itu sendiri adalah dia hukumnya sunnah, ya sangat dianjurkan. Ya, sangat dianjurkan berdasarkan firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 125. Ya, di mana di sini Allah menyebutkan ya tentang Nabi Ibrahim dan juga anak beliau yaitu Nabi Ismail alaihi wassalam. Ya, di mana ya mereka yang membangun Ka'bah, ya membangun Masjidil Haram, ya untuk apa? Lit-ta'ifin, untuk apa? Untuk ya Masjidil Haram dibangun untuk apa? Untuk orang tawaf, ya melakukan tawaf, ya dan juga untuk apa? Untuk beriktikaf. Untuk beriktikaf di situ ya dan juga untuk sholat. Nah, ini salah satu tujuan didirikannya masjid adalah ya, diantaranya juga untuk digunakan sebagai tempat iktikaf. Dan disebutkan juga dalam ayat yang lain, surat Al-Baqarah ayat 187, ya Allah berfirman, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Allah menyebutkan ya janganlah kalian ya mendekati ya istri-istri kalian jika kalian sedang beriktikaf di masjid. Ya, jika kalian sedang beriktikaf di masjid. Artinya memang orang yang beriktikaf dia ya konsentrasi penuh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sejenak meninggalkan hal-hal yang berkaitan dengan duniawi dan dia lebih fokus ibadah di masjid, ini dikatakan i'tikaf. Dan juga disebutkan dari istri Nabi SAW, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan Nabi SAW beriktikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan sampai beliau meninggal dunia. Ya. Kemudian ya disebutkan juga pembahasan selanjutnya adalah berkenaan dengan syarat i'tikaf ya. Disebutkan dalam kitab ini, al-i'tikaf ibadatun laha syurutun la tasihhu illa biha. Ya. Syarat sahnya i'tikaf. Kapan ya i'tikaf itu dikatakan sah? Ya, kapan i'tikaf itu dikatakan sah? Ya. Yang pertama, ulama kita mengatakan an yakunal mu'takif musliman mumayyizan aqilan. Bahwasanya orang yang beriktikaf ya dia adalah seorang muslim. Seorang muslim berakal dan minimal dia tadi kita katakan ya seorang mumayyiz ya, anak kecil tapi dia mumayyiz, bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Ya, sekitar 7-8 tahun lah. Ya ini. Ya, dan otomatis kalau seperti ini maka orang yang balik, yang sudah dewasa tentu lebih apa? Ya, lebih sangat-sangat dianjurkan lagi. Nah, ini yang pertama. Kemudian syarat yang kedua dikatakan sahnya i'tikaf seorang adalah yaitu berniat.
Hendaknya orang ketika memang dia di masjid dan dia mau iktikaf, dia niatkan bahwasanya saya berdiam diri di masjid ya untuk iktikaf, untuk bertakarrub, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam hadis disebutkan innamal a'malu binniyat, ya kata Rasulullah, sungguhnya amalan itu tergantung dari niatnya. Kemudian syarat yang ketiga, an yakunal i'tikafu fi masjidin, ya. Bahwasanya i'tikaf dikatakan i'tikaf yang sah kalau i'tikaf tersebut dilakukan di sebuah masjid. Di sebuah masjid sebagaimana dalam ayat tadi kita sebutkan wa antum akifuna fil masajid, dan kalian, ya janganlah kalian, kata Allah, janganlah kalian mendekati istri-istri kalian sedangkan kalian sedang beriktikaf di masjid. Ya, jadi iktikaf itu dikatakan sah kalau dia dilakukan di masjid, dan ini yang dicontohkan langsung oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya beliau ya tidak pernah beriktikaf di luar daripada masjid, ya beliau beriktikaf di masjid. Nah, kemudian syarat yang keempat kata para ulama kita, ya an yakunal masjidul ladzi ya'takifu fihi tuqam aw yu'takafu fihi tuqamu fihi salatul jamaah. Bahwa masjid, ya masjid, kategori masjid, ya jadi kategori masjid untuk bisa dikatakan atau untuk bisa dijadikan tempat iktikaf itu juga ada beberapa macam. Karena ada juga ya masjid yang ternyata kata para ulama kita ini tidak bisa iktikaf di situ, iktikafnya tidak sah. Nah, jadi ulama kita mengatakan ya masjid yang bisa digunakan untuk beriktikaf adalah minimal masjid yang dilaksanakan di dalamnya sholat berjamaah rutin 5 waktu. Ya, sekali lagi kata para ulama kita, masjid yang masuk pada kategori bisa digunakan sebagai tempat beriktikaf yaitu masjid yang didirikan di dalamnya sholat berjamaah 5 waktu rutin. Ini minimal sekali. Walaupun seandainya masjid tersebut tidak dilakukan di dalamnya atau tidak didirikan di dalamnya sholat Jumat, akan tetapi rutin dilaksanakan sholat berjamaah 5 waktu di situ, maka ya ini sudah masuk kategori masjid yang boleh digunakan untuk beriktikaf. Ya. Oleh karena itu ulama kita mengatakan ya musola ini khusus pembahasan tentang laki-laki. Ya. Laki-laki yang mau iktikaf, kemudian dia ternyata iktikaf misalnya di musola kantor misalnya, atau musola ya tempat dia bekerja, dan ternyata musola tersebut tidak digunakan sholat berjamaah secara rutin, ya hanya sewaktu-waktu saja, maka pendapat ulama kita ya maka iktikafnya tidak sah, ya harus di masjid minimal dilaksanakan di dalamnya sholat 5 waktu secara berjamaah. Ini untuk laki-laki. Adapun untuk perempuan ya di masjid mana saja, wal hatta ya sampai di musola sekalipun, ulama kita mengatakan sampai di musola sekalipun selama terjaga auratnya, terjaga hijabnya, ya tidak tersingkap, ya terhindar dari pandangan lawan jenis laki-laki, aman, maka ya kalau dia iktikaf di musola sekalipun yang tidak dilaksanakan sholat berjamaah secara rutin di situ, maka ulama kita mengatakan iktikaf dari perempuan tersebut sah. Karena kenapa? Wanita tidak wajib berjamaah, sehingga dia tidak perlu untuk keluar masjid atau keluar pergi ke masjid yang dilaksanakan sholat berjamaah di sana. Adapun laki-laki, karena laki-laki ini diantara pendapat ulama Hanabilah bahwa sholat berjamaah itu wajib, berjamaah itu wajib. Sehingga kalau dia iktikaf di masjid yang tidak dilaksanakan sholat berjamaah dalamnya, sehingga ya minimal ya dalam satu hari itu dia harus keluar 5 kali untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Dia cari masjid yang dilaksanakan sholat berjamaah rutin di dalamnya. Nah, ini masalah, makanya ulama kita mengatakan ya untuk laki-laki maka minimal sekali dia beriktikaf di masjid yang rutin dilaksanakan dalamnya sholat 5 waktu secara berjamaah. Makanya tadi kita sebutkan kalau dia iktikaf di masjid yang tidak dilaksanakan sholat berjamaah di dalamnya, otomatis dia harus keluar lagi, keluar masjid, ya cari masjid yang dilaksanakan berjamaah di dalamnya. Dan ini tentu menafikan
inti dari makna i'tikaf itu. I'tikaf kan artinya berdiam diri di masjid. Ya, kalau dia keluar-keluar terus, ya bukan dinamakan i'tikaf namanya itu. Ya, dia keluar untuk sholat berjamaah, ini tidak dinamakan i'tikaf. Kemudian ulama kita mengatakan, dan lebih utama kalau dia beriktikaf, ya untuk laki-laki lebih utama lagi kalau dia beriktikaf di masjid yang dilaksanakan di dalamnya sholat Jumat, masjid jami misalnya. Nah, ini lebih utama karena dia tidak perlu lagi ya keluar untuk cari masjid yang dilaksanakan sholat Jumat di sana, karena sudah ada, ya sudah didirikan sholat Jumat di masjid tempat dia beriktikaf. Itu lebih utama, ya jauh lebih utama. Nah, ini syarat keempat. Kemudian yang kelima, para jamaah sekalian hafizakumullah taala jami'an, ya di antara syarat sahnya i'tikaf adalah at-taharatu minal hadasi al-akbar, yaitu ya suci dari hadas besar. Ya, suci dari hadas besar ini maksudnya yaitu tidak dalam keadaan junub atau tidak dalam keadaan haid bagi wanita, ya atau juga nifas. Ya, jadi harus suci dari apa? Suci dari hadas besar, ya, tidak dalam keadaan junub baik laki-laki ataupun perempuan, dan juga khusus bagi perempuan tidak dalam keadaan haid atau dalam keadaan nifas, karena memang ya dilarang bagi orang yang sedang dalam keadaan junub atau juga wanita yang sedang dalam keadaan haid atau nifas untuk berdiam diri di masjid, ini dilarang. Kemudian ulama kita menyebutkan, adapun puasa, apakah ya puasa ini salah satu syarat bahwasanya i'tikafnya dikatakan sah? Kalau dia berpuasa, ulama kita ulama kita sebagian bahwasanya ya puasa itu bukan merupakan syarat sah dari i'tikaf. Artinya walaupun dia tidak berpuasa, ya karena i'tikaf kan tidak terkhusus di bulan Ramadan saja, bahwa ya bisa juga i'tikaf dulu pada bulan Ramadan. Ya, di antar dalilnya adalah bahwasanya salah seorang sahabat yang mulia, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pernah bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya, saya dulu pernah, ya waktu saya masih dalam keadaan jahiliyah, belum masuk Islam, saya pernah bernazar untuk beriktikaf 1 malam di Masjidil Haram." Kemudian apa jawaban Nabi SAW? Beliau mengatakan, "Aufi binadharik," ya, "Aufi binadharik." Rasulullah, ya, tunaikan nazarmu itu. Ya, dan ini ulama kita mengatakan bahwasanya ya beliau iktikaf di malam hari di mana? Di Masjidil Haram. Ya, seandainya puasa itu merupakan syarat sah dari iktikaf, maka tentu Nabi SAW tidak menyuruh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk iktikaf di malam hari. Ya, sehingga ya iktikaf itu dikatakan sah walaupun tidak dalam keadaan berpuasa. Nah, ini para jamaah sekalian. Kemudian ya, kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu waktu i'tikaf, ya. Waktu i'tikaf dan juga ya sunnah-sunnah yang dilakukan ketika beriktikaf, dan apa saja yang boleh dilakukan ketika beriktikaf. Ya, yang pertama waktu i'tikaf, ya. Ulama kita mengatakan al-muqsu fil masjid miqdar minaz zaman huwa ruknul i'tikaf. Ya, bahwa dikatakan i'tikaf kalau dia berdiam diri di masjid, niatnya untuk beribadah. Tapi kalau hanya sekedar lewat saja, ya titip tas kemudian ya pergi ke WC kemudian pulang lagi, berangkat lagi, maka ini bukan dikatakan i'tikaf. Makanya ulama kita mengatakan ya bahwa ya minimal dikatakan orang beriktikaf, ya memang tidak ada batasan khusus ya kapan dikatakan orang ya ini seorang mu'takif, ya dia beriktikaf. Sehingga ulama kita berkesimpulan ya walaupun kita tidak berniat iktikaf full 1 hari 1 malam, ya katakanlah ulama kita menyebutkan bahwa kita masuk masjid, ya misalnya sholat maghrib kita sholat maghrib, kemudian kita menunggu sampai sholat isya dengan sama-sama belajar agama. Kita niatkan i'tikaf di situ, maka itu juga termasuk pahala i'tikaf kata para ulama kita. Itu termasuk pahala i'tikaf. Ya, karena memang tidak ada dalil khusus yang menyebutkan bahwasanya berapa ya durasi minimal orang beriktikaf. Ya, artinya dia berdiam diri sejenak saja, artinya ya dia niatkan untuk beribadah,
Ya, bayangkan dari maghrib ya ini sekitar berapa menit ya, minimal 1 jam lah. Nah, sampai salat Isya selesai, dia niatkan i'tikaf juga di situ, maka dia juga dapat pahala i'tikaf kata para ulama kita. Maka inilah pentingnya apa? Pentingnya niat itu. Ini durasi minimal. Adapun yang utama tentunya, yang lebih utama adalah ketika dia meniatkan i'tikafnya itu 1 hari 1 malam. Nah, ini yang lebih utama. Makanya perlu kita sampaikan, perlu kita pahami bahwasanya ketika ya bulan Ramadan yang baru-baru telah meninggalkan kita. Nah, ini kan ada beberapa kondisi ya kaum muslimin ya, ada yang mampu beriktikaf full, masya Allah, dari malam 21 sampai ya akhir Ramadan full, tidak keluar-keluar. Ini bagus dan ini lebih utama, memang lebih utama. Tapi jangan juga mengingkari dan jangan menafikan orang yang memang misalnya ya dia tidak berkesempatan atau memang punya uzur sehingga dia mampunya misalnya hanya mabit saja atau hanya bermalam saja. Maka ini juga dikatakan i'tikaf. Ya, walaupun tentu pahalanya tidak sama dengan orang yang i'tikaf full. Jadi jangan ya artinya ya jangan artinya dikatakan orang yang hanya bermalam saja untuk sholat malam sampai masuk waktu subuh kemudian dia pergi lagi bekerja karena memang ada urusan yang mendesak. Ya jangan dikatakan dia tidak beriktikaf ya. Tentu kalau dia niatkan iktikaf maka ulama kita mengatakan itu termasuk ya iktikaf ya. Dia juga ya dapat pahala iktikaf ya sesuai dengan kadar ya berapa lama dia di masjid tersebut. Nah, ini ya. Jadi ini yang disebut oleh para ulama kita. Kemudian ulama kita mengatakan afdhalu awqatil i'tikaf ala ashul awakhir min Ramadan. Jadi antara atau waktu yang paling utama memang ya untuk melaksanakan i'tikaf adalah yaitu di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan ya. Ini yang lebih utama sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat bahwasanya Nabi SAW ya beriktikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan sampai beliau meninggal dunia. Kemudian kapan dikatakan atau kapan orang bisa kalau kita bicara tentang 10 hari terakhir Ramadan i'tikaf ya. Di 10 hari terakhir Ramadan ya, kapan dia mulai masuk? Ya, kapan dia mulai masuk ke tempat i'tikafnya tersebut ya. Ulama kita berbeda pendapat dan yang dikuatkan oleh ya pengarang dari kitab ini, para ulama kita mengatakan waman nawal i'tikaf al-ashar awakhir min Ramadan shallal fajra min sabihatil yaumil hadi wal 20 fil masjid alladhi yanwil i'tikafa fihi. Ya, ulama kita mengatakan bahwa yang memang berniat i'tikaf 10 hari terakhir Ramadan maka ya disunahkan untuk masuk ke tempat i'tikafnya di masjid tersebut ya paling lambat salat subuh ya, paling lambat salat subuh di hari ke-21 ya, paling lambat di hari ke-21 dan dia salat subuh di situ. Nah, itu paling lambat. Ya, dan juga ulama kita mengatakan ya ada yang mengatakan bahwasanya ya ketika sudah masuk ketika sudah maghrib dan sudah masuk ya hari 21 maka disitulah orang sudah mulai masuk beriktikaf. Ulama berpendapat walaupun ya kita akui ini memang ya masalah ijtihadiyah, tidak mengapa, dua-duanya benar dan yang dikuatkan oleh pengarang atau para ulama yang menulis kitab ini adalah bahwa ya dia mulai masuk i'tikaf ya untuk 10 hari terakhir Ramadan yaitu di hari ke-21 ketika sholat subuh. Ya ketika dia sholat subuh di hari 21 di masjid tersebut. Nah, dan berakhirnya kapan? Berakhirnya ketika sudah ya berakhir bulan Ramadan ya, ketika masuk waktu maghrib dan sudah masuk waktu Syawal, maka itu sudah pertanda bahwasanya sudah selesai ya waktu beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, ini. Kemudian ulama kita juga menyebutkan yang kedua adalah ya hal-hal yang disunahkan ketika seorang beriktikaf. Ya, al-i'tikaf ibadatun yakhlu fiha al-'abdu bi khaliqihi wa yaqta'ul ala'iq amma siwah. Ya, i'tikaf merupakan ibadah yang dimana seorang hamba Allah Subhanahu wa taala berkhalwat. Ya, hanya berdua-duaan kepada dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia fokus konsentrasi untuk beribadah. Bayangkan ya dia
ya dari 11 bulan yang ada sibuk dia ya dengan dunianya. Kemudian dia sisihkan waktunya, dia sempatkan untuk beriktikaf ya di 10 hari terakhir Ramadan. Ya dia betul-betul konsentrasi beribadah dan tidak memikir masalah dunia dulu. Ya, karena ini waktu-waktu yang waktu-waktu yang sangat-sangat mulia. Dan itu dibolehkan dan itu disunahkan sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya beliau para ulama kita mengatakan ya orang yang beriktikaf itu ya betul-betul dia berusaha untuk memperbanyak ibadah-ibadah kepada Allah dengan memperbanyak salat, memperbanyak zikir, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an dan memperbanyak taubat kepada Allah, istighfar dan semua ketaatan-ketaatan yang mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Jadi iktikaf ini bukan sekedar pindah tempat tidur saja atau pindah tempat ngobrol, akan tetapi ya iktikaf adalah kita betul-betul di mana ya lebih fokus konsentrasi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ulama kita menyebutkan juga apa hal yang boleh dilakukan bagi orang yang beriktikaf ya. Hal-hal yang mubah, hal-hal yang boleh dilakukan bagi orang yang beriktikaf. Ulama kita mengatakan ya bagi orang yang beriktikaf ya boleh dia untuk keluar dari masjid tempat beriktikaf dalam keadaan darurat. Seperti misalnya kalau misalnya ya tidak ada disediakan makanan di masjid, ya harus keluar ya belanja atau ya harus keluar memang, maka ini tidak ada masalah. Ya ini dia dimaafkan dan iktikafnya tidak batal. Ya, dan karena dia butuh makan ya, butuh makan. Dan ini untuk kebutuhan manusia, kebutuhan pokok, maka ya boleh dia keluar dari masjid selama memang dalam keadaan darurat atau untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak. Begitu pula misalnya juga ketika ingin buang hajat misalnya, tentu ya ini buang hajat ya toiletnya di luar masjid, maka ini ya tidak mengapa. Ya jadi iktikafnya tidak batal. Ya atau juga untuk berwudu ya atau untuk ya mandi misalnya. Dan juga ulama kita mengatakan wa yubahu lahu at-tahaddus ilan nas fi ma yufid. Ya, dibolehkan bagi orang yang beriktikaf untuk ya berbicara sesama ya peserta iktikaf pada hal-hal yang bermanfaat, pada hal-hal yang bermanfaat. Ya, ini sekali lagi ulama kita mengatakan ya dibolehkan bagi para peserta iktikaf untuk ya saling bercengkerama, ngobrol dalam perkara-perkara yang bermanfaat, ya. Atau juga ya menanyakan kabar. Ya, ini ya jangan kita anggap sepele ini ya, tanya kabar saudara kita ya. Kalau kita tanya ya apa kabar? Kemudian ya dia jawab alhamdulillah sehat. Ya. Dengan ya sebab kita menanyakan kabar kepadanya itu membuat dia berzikir kepada Allah ya alhamdulillah. Yaitu alhamdulillah itu kan zikir ya. Segala puji bagi Allah. Jadi jangan kita anggap remeh itu. Ya bukan sekedar basa-basi belaka, tapi justru ya ini salah satu sunnah. Ya. Kita tanya kabarnya sehingga dia memuji Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah. Ini. Kemudian juga ulama kita memberikan peringatan atau penjelasan bahwa amat tahaddus fima la yufid wa fima la darurata fihi fa innahu yunafi maqsudal i'tikaf. Wa masyur' min ajlihi. Ya, bahwasanya adapun berbicara ya di antara peserta i'tikaf pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, atau pada hal-hal yang memang tidak dibutuhkan, maka ini sesungguhnya menafikan ya maksud daripada ibadah i'tikaf itu sendiri. Makanya kita katakan, ulama kita menyebutkan ya, i'tikaf itu bukan pindah tempat ngobrol ya dulu. Bahkan ada orang mungkin janjian ya, nanti kita ya misalnya satu kelompoknya kita nanti i'tikaf di masjid ini supaya kita bisa sama-sama ngobrol ya. Yang awalnya ngobrol di warkop ya pindah tempat ngobrolnya di masjid. Ini masalah. Ya, seharusnya i'tikaf ini kan memang tempat ibadah, bukan ya tempat ya pindah tempat ngobrol. Nah, ini yang perlu diperhatikan sehingga waktunya ketika i'tikaf hanya sibuk ya habis dengan ya hal-hal yang tidak bermanfaat. Waliyadzubillah. Ya, dan dikhawatirkan akan berkurang pahalanya. Nah, kemudian juga perlu kita perhatikan bahwa i'tikaf juga bukan memindahkan tempat tidur ya. Ya, artinya kalau dia nanti i'tikaf ya dari ya ba'da subuh sampai maghrib baru bangun. Ya, tidur terus ya. Nah, ini juga masalah ini. Ya, pindah tempat tidur padahal seharusnya
ya pada waktu-waktu tersebut ya ini ya waktu-waktu yang sangat-sangat dianjurkan untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ulama kita mengatakan di antara hal yang dibolehkan dilakukan bagi orang peserta iktikaf adalah ya bolehnya keluarga dari peserta iktikaf itu untuk mengunjungi ya menengok mengunjungi keluarganya yang sedang beriktikaf. Ya boleh. Misalnya ya istrinya rindu dengan suaminya iktikaf. Ya 9 hari belum pernah pulang-pulang ini. Ya dia mau lihat suaminya masih ada jika utuh jika. Ya alhamdulillah masih semakin ganteng misalnya. Alhamdulillah. Ya ini boleh seperti ini. Ya sekedar ya, melihat ya menengok ini boleh. Selama peserta iktikaf tidak keluar dari masjid. Dan ini yang disebutkan dalam hadis juga Rasulullah SAW ketika beriktikaf dikunjungi oleh istri beliau ya Safiyah radhiyallahu anha ya. Ketika Rasulullah SAW beriktikaf di masjid ya dikunjungi oleh istri beliau Safiyah radhiyallahu anha dan beliau berbicara dengan istri beliau ya. Berbicara dengan istri beliau ya beberapa saat ya sebentar. Bahkan Rasulullah SAW sampai mengantar Sofia untuk ya pulang. Ya, dan ini boleh ya kalau memang dalam keadaan yang dibutuhkan. Ya, mengantar pulang ke rumah. Nah. Dan di antara hal yang perlu diperhatikan ketika beriktikaf adalah ya boleh ya tadi kita katakan ya boleh tidur silakan, makan minum boleh, selama juga menjaga ya adab-adabnya. Dan juga ulama kita mengatakan peserta iktikaf ya juga perlu memperhatikan kebersihan dari masjid tempat dia beriktikaf. Ya bukan ya mentang-mentang dia tinggal di masjid beberapa hari ya dia seenaknya saja ya buang sampah sembarangan ya tidak membersihkan, ini juga masalah. Ya juga dia harus perhatikan ya kebersihan dari masjid itu sendiri ya. Peserta iktikaf juga memperhatikan masalah kebersihan masjid. Kemudian masalah yang terakhir para ikhwas sekalian berkenaan dengan pembatal iktikaf. Ya kapan iktikaf dikatakan batal? Yang pertama ulama kita mengatakan al-khuruju minal masjid bi ghairi hajatin amdan, yaitu keluar dari masjid ya dengan sengaja tanpa ada udzur syar'i, maka otomatis iktikafnya batal. Kalau dia mau masuk lagi maka dia berniat dari awal lagi ya, saya niat iktikaf. Ya, kalau dia keluar ya tanpa sebab ya artinya dia sudah niatkan saya iktikaf sehari semalam. Oke, dia masuk masjid ya dia masuk dari misalnya di waktu maghrib dia sudah masuk masjid, kemudian di malam hari ya dia iseng-iseng pergi ya belanja misalnya, padahal dia misalnya dia tidak butuh misalnya, ya cuma ya iseng-iseng saja. Nah, maka yang begini di antara sebab batalnya iktikaf orang tersebut, sehingga kalau dia masuk dia wajib untuk apa? Wajib untuk memulai untuk berniat lagi iktikaf. Ya, memulai untuk berniat lagi untuk iktikaf. Kemudian di antara pembatal iktikaf kalau kata para ulama kita adalah al-jima, yaitu berhubungan suami istri ya. Ya, karena memang ketika orang beriktikaf ya dia iktikaf di masjid. Ya, iktikaf di masjid walaupun di malam hari juga ya tidak dibenarkan karena ya tidak boleh ya melakukan hal tersebut di masjid ya, sehingga Allah melarang ya di surat Al-Baqarah tadi kita sebutkan di ayat 187 wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, janganlah kalian ya mendekati istri-istri kalian sedangkan kalian dalam keadaan beriktikaf di masjid, sehingga ya perlu kita tahan juga ya. Jadi kalau yang sudah niat untuk iktikaf maka ya dia harus disiplin ya, dia harus berusaha untuk komitmen. Nah, kemudian di antara sebab batalnya iktikaf seorang adalah yang ketiga adalah yaitu hilang akal. Ya, kalau misalnya sementara iktikaf ya tiba-tiba ya pingsan atau tiba-tiba ya ada penyakit sehingga hilang akalnya, ya kehilangan akal, maka ini sebab ya iktikafnya juga batal. Ya, kemudian yang keempat ulama kita mengatakan ya bagi wanita, khusus bagi wanita ketika dia dalam keadaan haid atau nifas. Ketika dia misalnya iktikaf di musola, ya musola, ini boleh ya untuk kita katakan tadi untuk wanita khusus boleh untuk beriktikaf di musola, bukan di musola rumahnya tapi di musola, artinya musola di tempat di luar yang dimana di situ orang juga kerjakan sholat tapi tidak rutin. Ya boleh di situ dia beriktikaf. Tapi kapan dia haid atau nifas, maka
batal i'tikafnya ya, karena tidak boleh bagi seorang wanita yang sedang haid atau nifas berdiam diri di masjid. Kemudian yang kelima, yang terakhir para jamaah sekalian, ya di antara hal yang membatalkan i'tikaf adalah ariddatu limunafatiha al-ibadatah, bahwa yaitu keluar dari Islam, waliyadzubillah ya. Keluar dari Islam ini juga ya di antara pembatal dari i'tikaf ya. Keluar dari Islam ini banyak modelnya ya, bukan sekedar mengatakan, mengikrar bahwasanya dia keluar dari Islam, bukan seperti itu ya. Itu jelas ya, itu jelas dia keluar dari Islam. Tapi juga ada hal-hal yang orang tanpa dia sadari ternyata dia keluar dari Islam. Contohnya ulama kita mengatakan di antara pembatal keislaman adalah ketika seorang ya bersenda gurau ya atas nama agama, ya mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Ya dia menjadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan permainan, menjadikan ya syiar-syiar Islam sebagai bahan permainan. Padahal dia sedang beriktikaf, ya batal Islamnya, batal juga iktikafnya otomatis. Maka ya jangan ya dianggap sepele ini. Ya orang yang bercanda, silakan bercanda, tidak dilarang dalam Islam, tapi perlu diperhatikan adab-adabnya dan aturannya. Ya tidak pantas yang menjadikan syiar-syiar Islam, menjadikan ayat-ayat Allah dan Rasulnya sebagai apa? Sebagai bahan candaan, waliyadzubillah. Jadi ini ya beberapa hal berkenaan dengan hukum-hukum tentang i'tikaf. Wallahu ta'ala alam wa jazakumullahu khairan. Ya, kami serahkan kepada para jamaah jika ada yang ingin ditanyakan. Silakan, Pak. Iya. Ya, ya ini benar ya, betul juga. Jadi itu namanya mu'takaf, dalam bahasa Arab itu namanya mu'takaf. Jadi orang yang i'tikaf karena memang niatnya untuk tafarruq, dia konsentrasi, fokus beribadah, maka memang bagus juga kalau ada sekat-sekatnya. Jadi itu bagus ya. Kalau memang tempatnya kondusif ya, yang memungkinkan. Ya, jadi ada sekat-sekatnya. Ya, setiap orang punya sekat sendiri sehingga dia lebih fokus beribadah ya. Dia lebih fokus untuk bermunajat kepada Allah. Ini bagus juga. Jadi ada tenda kecil itu boleh, tidak ada masalah. Selama memang tempatnya kondusif. Adapun kalau tempatnya juga atau masjidnya tidak memadai seperti itu, maka ya kita saling memahami saja. Nah, wallahu a'lam. Ya, silakan. Ya, betul ya. Jadi bagaimana hukumnya kalau kita sedang beriktikaf, walaupun badan kita tidak keluar tapi pikiran kita yang keluar. Ya, pikiran di rumah terus ya, pikir uminya terus di rumah. Ya, ini kalau kita lihat dalam pembahasan para ulama bahwa ya tetap ya iktikafnya tetap sah. Ya, karena ya jasadnya tetap di masjid. Walaupun ya kalau ternyata ya karena kepikiran terus ya di luar dari masjid, jadi pikiran terus di luar sehingga membuat dia tidak konsentrasi ibadah. Ini juga dikhawatirkan pahala iktikafnya berkurang. Tapi untuk sahnya iktikafnya, ulama kita sepakat ya iktikafnya tetap sah, tidak batal. Tapi dikhawatirkan karena dia ya pikir terus ya orang di rumah misalnya atau keluar, maka jangan sampai ini membuat ya pahala iktikafnya menjadi berkurang. Wallahu a'lam. Nah. Ya, silakan kalau masih ada. Ya, silakan. Oh ya, betul. Ya, bagaimana hukumnya berdagang atau melakukan jual beli di masjid? Ya, ini bukan hanya berkaitan dengan i'tikaf, bahkan orang yang tidak beriktikaf. Ya, apa hukumnya memesan ojek online di masjid atau mengirim pulsa, dia jual pulsa misalnya. Ya, atau dia order makanan dan dia di masjid. Ya, dia di masjid ya, dia pesan misalnya Gojek atau ya Grab misalnya, GoFood misalnya. Ini juga ulama kita mengatakan berfatwa ini tidak boleh. Kenapa? Karena ini termasuk ya jual beli di masjid dan itu dilarang. Ya, Nabi SAW
mendoakan ya kebangkrutan ya bagi orang yang melakukan jual beli di masjid. Ya, ketika ada orang yang jual beli di masjid, kata Rasulullah, semoga Allah tidak memberikan keuntungan kepada jual belinya. Nah, maka ya jangan kita ya perlu kita perhatikan juga adab-adab ya di masjid ya, jangan, karena sekarang apalagi makin canggih ya. Ya kita lewat HP saja, lewat handphone kita sudah bisa ya melakukan praktek jual beli. Maka ya ini perlu kita perhatikan. Ya tidak perlu kita ya kalaupun melihat-lihat saja boleh, tapi sampai memesan ya ini juga kalau kamu memesan kan ini jelas ini sudah akad. Ya kalau memesan ini sudah akad berarti sudah jual beli, maka ya wajib untuk ditinggalkan. Nah, wallahu taala alam. Kalau untuk sahnya itikafnya tetap sah, tapi dia berdosa karena dia melakukan praktik jual beli di masjid. Nah, wallahu alam. Ya. Ya. Ya, itu ada solusinya, Pak. Ya, kita kan itulah gunanya panitia itu. Ya, kita mewakilkan. Ya, kalau mewakilkan itu bukan termasuk jual beli. Ya, kita butuh makanan misalnya. Kita dalam keadaan itikaf dan kita di masjid ini butuh makanan. Kita bisa wakilkan saudara kita, kerabat kita yang tidak beriktikaf untuk dibelikan makanan. Ya, kita titip uang dan itu bukan termasuk jual beli. Kalau dia hanya perwakilan saja maka bukan termasuk jual beli. Ya titipkan saja, ya titipkan. Tapi kalau kita yang order langsung di masjid maka itu termasuk jual beli. Sekali lagi itikafnya sah, tapi ya dia melakukan dosa. Ya, melakukan dosa dan bisa menyebabkan kurangnya pahala itikafnya. Jadi ya bisa minta tolong ke temannya lah. Nah, wallahu a'lam. Ya, silakan. Oh ya, disebutkan dalam hadis yang dari sahabat yang mulia Abu Hurairah anhu, ya di antara amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika seorang hamba Allah membantu saudaranya yang sedang membutuhkan, ya dan itu termasuk amalan yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah SAW, melebihi iktikafnya seorang di Masjid Nabawi. Ulama kita menyebutkan bahwa memang ini hadisnya ya dihasankan oleh sebagian oleh para ulama. Ya, dan di antara hikmah atau penjelasnya bahwa ini kita lihat, perhatikan ya, iktikaf ini kan dia ibadah apa? Ibadah fardiyah, dia ibadah pribadi, individual. Ya, kita saja kan. Kalau membantu orang itu ibadah yang kita sosial. Sehingga memang wajar kalau ketika kita membantu orang ya dan dia memang sangat membutuhkan, ya itu memang jauh lebih besar pahalanya. Ya, makanya ya perlu kita perhatikan juga ya, kadang kita mau fokus ibadah ternyata ada saudara kita kelaparan. Ya, saudara kita kelaparan dan kita tahu dia kelaparan, dia kesusahan, tapi kita cuek. Ya, saya mau ibadah kepada Allah. Nah, ini juga masalah. Seharusnya ya ibadah kita kepada Allah mengantarkan kita juga untuk perhatian kepada sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya dalam kondisi ini perlu kita perhatikan juga ya, harus kita perhatikan saudara kita yang membutuhkan. Nah, wallahu taala alam. Kenapa itu? Dan kita etikaf ini. Nah, ya ini betul juga ya, jadi memang ya kita juga punya keluarga yang kita ya wajib nafkahi dan kita tanggung ya. Jadi misalnya kita etikaf, kita sudah lihat etikaf. Jadi memang ini kembali kepada kesepakatan ya antara suami istri. Kalau memang ternyata kita beretikaf, kita niat sudah etikaf full 10 hari terakhir Ramadan dan tidak keluar-keluar, dengan catatan ada yang membantu istri kita, misalnya anak laki-laki kita misalnya yang sudah besar bisa membantu uminya, atau saudara laki-laki dari istri kita dia bisa bantu, maka ini aman alhamdulillah. Tapi masalahnya kalau misalnya tidak ada ya anak laki-laki atau ya masih kecil-kecil ya, tidak bisa mengantar ke pasar, maka
ya kita iktikaf semampu kita. Ya, iktikaf semampu kita ya. Saya niat iktikaf nanti saya niat nanti iktikaf dari ba'da isya sampai subuh misalnya. Itu boleh. Ya, walaupun pahalanya tidak sama dengan orang iktikaf full. Nanti kalau selepas itu baru dia pulang ke rumah lagi ya untuk memenuhi hajat ya, membantu ya keluarganya di rumah. Jadi ini tetap ya dia harus perhatikan. Nah, wallahu taala alam. Ya. Tidak lagi ya kita cukupkan ya, alhamdulillah ini ya pembahasan tentang masalah ya iktikaf dan dia akhir pembahasan di kitab puasa, dan insyaallah pada pekan depan Ustadz Ahmad Hanafi akan memulai pembahasan tentang fikih haji, dan memang sudah masuk bulan haji ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada kita semua untuk bisa ya menunaikan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Ini apa yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang singkat kali ini. Wallahu ta'ala alam. Wa jazakumullah khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya